politisi digelandang ke ruang tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Skandal pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Halomuan Pandapotan Tambunan tampaknya masih panjang. Akhir Januari silam, tak kurang dari 30 orang anggota DPR mengajukan usul inisiatif hak angket. Namun hanya selang sehari, 7 orang anggota fraksi Partai Demokrat mundur sebagai bagian inisiator hak angket. Padahal awalnya, politisi dari fraksi Partai Demokrat lah yang getol untuk mengajukan inisiatif hak angket. Tak heran jika muncul kecurigaan jika usulan pembentukan pansus hak angket mafia pajak ini hanya menjadi alat tawar-menawar politik, sebagaimana pansus angket Senturi. Koalisi itu kan tidak didasarkan pada platform politik kebangsaan dengan ideologi yang jelas. Hanya kumpulan dari kelompok-kelompok kepentingan yang sebenarnya dalam istilah politik itu saling mengintai gitu. Jadi politik transaksional atau politik dagang sapi gitu loh. Karena sama-sama ingin berkuasa, cuma sebenarnya juga tidak bisa kita katakan ini yang solid karena saling mengintai tadi. Kalau ada kesempatan menghajar teman di dalam satu koalisi itu bisa terjadi gitu, dan itu sekarang terjadi. Kita lihat gitu, koalisi itu rapuh sebenarnya karena saling mengintai. Nah, periode kedua ini kelihatan karena banyak kasus-kasus yang terkuak yang sebenarnya punya implikasi beberapa kelompok-kelompok dalam itu terkena dalam taraf yang variasinya. Bambang Susatyo, salah satu inisiator dari Partai Golkar, menuding mundurnya 7 orang anggota Demokrat karena mereka khawatir skandal yang ingin dikuak melalui hak angket kali ini mengancam eksistensi pemerintah maupun Partai Demokrat. Jadi yang paling kencang mendorong pansus hak angket mafia pajak ini adalah justru Partai Demokrat. Kemudian menjadi aneh kalau kemudian saya mendengar barusan banyak anggota yang Partai Demokrat ini menarik diri. Padahal yang menyusun proposalnya itu adalah Partai Demokrat, yaitu Pak Sucipto. Dalam hal yang saya pelajari, saya baca dalam proposal usulan hak angket itu adalah ingin mengungkap mafia perpajakan dan menangkap mafia besarnya, kemudian memperbaiki sistem perpajakan agar penerimaan negara meningkat, kemudian mengusulkan ujungnya nanti adalah merubah Undang-Undang Pajak nomor 36 2008, kemudian mengusulkan dipisahkannya Direktorat Jenderal Pajak ini menjadi badan di luar Departemen Keuangan, artinya namanya Badan Penerimaan Negara seperti yang ada di Amerika. Sehingga antara yang menerima dengan mengeluarkan tidak dalam satu badan. Itu tujuannya. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara semangat untuk membongkar mafia dan menemukan mafia besarnya. Kalau tiba-tiba Demokrat menarik diri, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa? Kan itu. Sementara kami di Golkar dan yang lain tetap mendorong ini sampai pansus. Apakah Demokrat tiba-tiba lalu menyadari bahwa mafia yang mereka gembor-gemborkan itu ternyata baru sadari ada di dekat mereka. Sesungguhnya, jika usulan pembentukan hak angket ini berjalan serius, bisa menjadi perkara gawat. Hak angket merupakan hak dewan untuk menyelidiki sebuah persoalan atau kasus. Tinggal satu tahap lagi untuk terjadinya impeachment jika hasil kesimpulan pansus angket sukses menjadi hak, menyatakan pendapat, dan menyimpulkan terjadinya pelanggaran konstitusional. Dari sekian hak DPR yang awal, angket merupakan hak pamungkas. Dan itu bisa berlanjut ke hak menyatakan pendapat. Dan kalau hal ehwal kegentingan memaksa, bisa berlanjut lagi yang lebih tinggi, ialah impeachment. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan ketentuan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi, yaitu minimal didukung oleh 2/3 anggota dewan, boleh jadi kian membuat semangat para politisi. Sebelum keputusan MK untuk mengajukan hak menyatakan pendapat seperti tercantum dalam pasal 184 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang hak menyatakan pendapat DPR harus didukung oleh 3/4 anggota dewan. Itulah sebabnya kita anggap itu terlalu berat, maka
maka harus diturunkan paling tidak sama undang dasar. Tidak kan, memang hanya itu kita punya dasar. Kalau dia bertentangan atau tidak bertentangan kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau undang dasar 2/3 kali 2/3, masa ini 3/4 kali 3/4 itu loh. Iya, lebih berat kan namanya itu. Itu kan bertentangan itu. Itu kan DPR kalau melihat ada sesuatu yang di pemerintah, tindakan pemerintah, maka kan kumpul itu DPR, itu umpamanya, itulah seperti tadi itu. Nah sekarang ini kan sesudah dibatalkan itu pasal 184 ayat 4 itu, ditentukan di situ bahwa mayoritas tidak mutlak saja. Artinya kalau dua pendapat antara dia menyatakan pendapat, tidak menyatakan pendapat, kalau 50 plus 1 saja itu sudah 50% plus ya, lebih dari 50% sudah boleh. Ini kalau 3/4 kan berarti 75% itu. Kalau itu, jadi sekarang itu tidak lagi semacam mayoritas mutlak ya, mayoritas sederhana saja. Senin 31 Januari lalu, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Entah mengapa pula, keputusan MK ini berbarengan dengan pengajuan hak angket. Celakanya, sejumlah kalangan tak yakin atas keseriusan para politisi Senayan. Terbentuknya sekretariat gabungan sebagai solusi kompromi atas hasil kerja Pansus Senturi menjadi contoh paling mutakhir. Dan kasus angket Bank Senturi aja yang begitu serius ya, dan kemudian sudah masuk ke sidang paripurna, sudah diputuskan oleh sidang paripurna, itu kemudian kelanjutannya aja kita nggak mendengar ya. Atau kalau meminjam istilah iklan sebuah mobil ya, suaranya nyaris tak terdengar gitu kan. Kita nggak tahu apa yang dikerjakan setelah itu ya. Yang kita dengarkan bahwa kemudian terjadi keributan di dalam koalisi atau di dalam sekretariat gabungan itu ya. Ya Anda tahu aja, saya sebetulnya udah mulai agak mencium bahwa ada ketidakberesan dalam usulan angket ini ya. Pertama, Anda tahu ya, ada 5 atau 8 orang dari Partai Demokrat yang menjadi deklarator untuk angket itu ya, kalau nggak salah 5 orang ya. Kemudian juga kenapa 8 orang ya, dan kemudian kita tahu diusulkan kepada siapa, wakil ketua DPR dari fraksi Partai Golkar kan, yang kita tahu ketua umumnya ya itu kan selalu disebut-sebut atau sering disebut-sebut yang terkait juga dengan kasus Gayus ya. Tak heran jika usulan angket mafia pajak ini segera layu sebelum berkembang. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selama ini memang nyaris tak pernah bersikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono juga langsung mengikuti langkah Demokrat, tak mendukung pembentukan pansus hak angket. Maklum, PKB memang anggota koalisi pendukung pemerintah yang selalu bersikap manis terhadap pemerintah. Hingga kini, daftar politisi yang berasal dari koalisi yang masih mendukung angket berasal dari Partai Golkar, PKS, PAN, dan P3. Meski telah mendapat perintah dari Dewan Pimpinan Pusat, Sucipto menjadi satu-satunya anggota Dewan asal Demokrat yang tetap mendukung hak angket. Kabar untuk dilakukannya pergantian antar waktu terhadap Sucipto pun langsung santar terdengar. Namun, Sucipto mengaku keberadaannya sebagai pendukung angket kali ini untuk membendung jika nanti isu mafia pajak ini merembet pada gerakan yang mengarah pada impeachment. Itu jadi tentu pendidikan ini tidak bermuara seperti Senturi, jauh dari itu. Dan saya terus terang saya marah sama kawan-kawan inisiator kalau andai kata ini terjadi betul-betul nanti ada pansus untuk melebar kemana-mana gitu, karena komitmen semula tidak begitu. Fraksi jelas menghormati hak konstitusional setiap anggota dewan. Tetapi karena setiap anggota dewan itu terhimpun dalam fraksi-fraksi, maka ya tentu apa yang dilakukan oleh anggota dewan harus dikonsultasikan dengan fraksinya. Oleh sebab itu, inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah inisiatif individual anggota, bahwa kemudian mereka mencabut lagi itu adalah dinamika
dinamika dalam berdemokrasi. Itu aja. Ya, tidak ada masalah, itu biasa tuh. Dia mungkin kan orang mengusulkan, ya kan, mencabut lagi, menyampaikan, mengklarifikasi, ya kan. Nah, saya juga kan saya klarifikasi, walaupun ada yang bilang meralat, pada saya nggak pernah meralat, ya kan. Belum tahu. Nanti kita rapat kamu ke atas. Meski saja sejumlah inisiator mengaku jika pengakuan hak angket mafia pajak tak akan melebar, sebagaimana saat hak angket kasus Senturi berlangsung, boleh jadi muncul kekhawatiran dari pihak-pihak yang tengah berkuasa. Terlebih, partai oposisi PDI Perjuangan secara tegas mengaku akan serius mengungkap terjadinya penerimaan sektor pajak akibat perilaku mafia perpajakan. Saya melihat kok ini suatu kekhawatiran yang agak berlebihan karena mungkin angket ya, dan ada semacam trauma di masa lalu ya bahwa ini rentan untuk dibawa ke hak berpendapat, hak menyatakan pendapat. Tapi kalau dilihat nature-nya, targetnya kan sebetulnya lembaga-lembaga penegak hukum, bukan justru pimpinan negara. Yang rentan kan justru di Pak Bagrinya, karena yang selama ini dituduh gitu. Entah secara kebetulan atau memang terkait kian memanasnya suhu politik di Senayan, 19 politisi asal Partai Golkar, PDI Perjuangan, serta Partai Persatuan Pembangunan digelandang ketahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang diduga melibatkan sejumlah politisi Senayan periode 1999 hingga 2004 ini lama tak berkabar. Namun secara mengagetkan, sejumlah politisi senior dari ketiga partai itu langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Bahkan politisi senior PDI Perjuangan dicegat petugas KPK di Bandara Soekarno-Hatta ketika hendak berangkat menuju Batam untuk menghadiri Rapimnas PDI Perjuangan. Sebenarnya koalisi itu goncang sebenarnya, dan itu juga tercermin di DPR. Kan kelanjutannya ke DPR kan, orang-orangnya itu juga partai itu kan ada di DPR, ada di pemerintahan gitu loh. Satu-satunya partai yang tidak ada di pemerintahan yang jelas-jelas mengalami oposisi kan cuma PDIP. Salahnya PDIP juga bukannya tidak punya kasus, ya punya dosa begitu, tidak punya dosa politik. Kita lihat sekarang gitu kan, Pandana Babadi juga dipanggil dan beberapa sebelumnya sudah masuk kan dalam kasus pemilihan Gubernur BI gitu loh. Jadi dengan politik interaksi banyak orang tadi yang sebenarnya juga nggak bersih gitu ya. Jadi politik kita itu sekarang yang fenomena saling mengunci itu yang dikatakan sekarang kan, saling liatin kartu truf gitu, nanti politik tekan sapi begitu. Inisiator hak angket asal Partai Ka'bah, Ahmad Yani, menolak keras jika pengajuan hak angket kali ini hanya sekedar menjadi alat transaksional partai-partai di Senayan. Bahkan dia memastikan meski bagian dari koalisi, partainya akan mendukung langkah anggotanya di Senayan untuk membentuk pansus angket mafia perpajakan. Betul, masyarakat harus curiga, ya kan? Masyarakat harus curiga, masyarakat dengan begitu masyarakat mengawasi, ya kan? Agar bahwa proses ini tidak terjadi politik, agar proses ini tidak terjadi transaksi politik. Nah, oleh karena itu salah satu modus atau salah satu metode itu, maka sidang hak angket dan pansus itu menurut saya memang harus terbuka, ya kan, harus diawasi oleh media. Karena ini tidak ada sasaran adalah kita untuk mensafar satu orang per orang. Ini sesungguhnya dalam rangka untuk memperbaiki sistem perpajakan kita, memperbaiki sistem peradilan perpajakan kita, dan betul-betul untuk menutupi jaringan mafia pajak ini. Saya kira tidak ada kita mentargetkan orang per orang.